Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mencari web hosting yang murah dan tentunya spesifikasinya cukup mumpuni untuk menjadi server andalan kita. Seperti kita tahu, di dunia server atau web hosting di Indonesia ini dikuasai oleh nama-nama seperti hostinger.co.id, Rumah Web, kemudian Niaga Hoster, dan ID Web Host ya. Ini setahu saya yang banyak pelanggannya itu adalah ini. Namun sampai dengan saat ini dalam tanda kutip saya masih sedikit kurang percaya atau kurang puas dengan pelayanan web hosting di lokal atau di negeri sendiri gitu ya. Mengapa? Karena kebanyakan perusahaan web hosting di Indonesia merupakan reseller dari perusahaan web hosting di global ya, atau di negara lain. Dan setahu saya data center yang banyak digunakan itu sebenarnya adalah di Singapura ya, atau Singapura, dan jarang sekali yang data centernya itu di Indonesia. Nah, namun walaupun seperti itu, tentunya kita harus memilih dari yang terbaik, memilih dari yang ada gitu ya di beberapa web hosting Indonesia ini, atau kita juga bisa mencari di web hosting luar seperti layaknya HostGator atau HubHost yang sudah sangat terkenal. Nah, singkat cerita, saya ingin melakukan sebuah ujian online di sekolah dengan user kira-kira 700 siswa online dalam waktu bersamaan gitu. Otomatis di sini saya akan mencari hosting yang kira-kira kuat untuk menanggulangi atau menampung dari user yang sekian banyaknya itu. Nah, di sini ada beberapa paket pilihan di web hosting lokal. Misalkan saya mau memilih VPS ya. Di Rumah Web juga saya coba cari VPS karena VPS menurut saya yang apa ya, yang cukup rasional lah dengan harga sekolahan gitu ya. Karena Bapak dan Ibu tahu lah sekolah anggarannya berapa sih gitu ya, apalagi sekolah negeri gitu. Dan ketika saya melihat daftar harganya gitu ya, misalkan saya cek hostinger ya, dengan RAM 8 GB, sasaran saya memang minimal, saya ingin servernya itu minimal 8 GB ya. Misalkan saya tambah ke card ya, ke keranjang. Oke, kita tunggu ya. Ini kita coba lihat yang hostinger dulu. Dan ternyata harganya itu ya lumayan gitu ya, lumayan tinggi, yaitu 351.000 ya, 351.000 ya. Dan belum ada Cloudflare-nya gitu ya. Maaf ya, bukan yang ini BPS ya, ini 1 juta ya, ini startup ya, ini beda ya, startup. Makanya saya bingung kok murah sekali. Itu adalah card yang sebelumnya mungkin. Jadi BPS seperti yang saya pilih tadi ternyata harganya 437, tapi itu dalam jangka waktu kita kontrak 48 bulan. Artinya kita harus membayar sebanyak 20 juta. 20 juta. Nah,
kalau misalkan untuk per bulan jatuhnya ternyata di harga 1,8. Menurut saya harga yang tidak rasional untuk sebuah sekolah ya, karena ini dalam jangka waktu sebulan harus membayar segini gitu. Itu di Hostinger ya, dan ketika saya membandingkan di website sejenis ya, di rumah web dan yang lainnya, ternyata harganya pun hampir sama gitu ya. Ini harganya hampir sama ya. Hampir sama dengan RAM 8 GB itu jatuhnya 1,8 ya. Begitu juga dengan ID web host dan Niaga. Saya anggap web hosting Indonesia ini pasarannya memang seragam harganya. Nah, maka saya bereksperimen di sini. Saya tidak akan memakai hosting lokal, namun saya akan bereksperimen untuk mencari hosting di luar sana yang dengan harga yang masih rasional dan spesifikasi yang cukup mumpuni gitu ya. Maka untuk melakukan hal tersebut, saya akan mencari di Google dengan kata kunci web hosting talk. Apa itu web hosting talk? Web hosting talk adalah sebuah forum di global atau di dunia umum ya, yang isinya adalah tentang review-review web hosting di seluruh dunia, dan terdapat juga penawaran-penawaran di dalamnya gitu ya. Nah, bagaimana cara saya untuk mencari hosting murah di web hosting talk itu adalah dengan cara saya meng-scrollnya ke bawah, kemudian saya akan mencari web hosting offer, penawaran web hosting. Maka saya di sini akan mencari VPS hosting. Nah, di sini saya akan mencari VPS hosting. Hosting yang menurut saya sangat apa ya? sangat cocok untuk digunakan untuk ujian online. Di sini ada KPM, Liquid Web, dan Knowhost. Ini adalah layanan-layanan yang sudah cukup punya nama ya, dan di pin gitu. Namun di tempat lainnya juga banyak sekali penawaran-penawaran yang cukup logis gitu. Seperti Rack Service ini ya. Ini cukup logis menurut saya. Ini ada sign server ya. Kita lihat ya penawarannya ya. Nah, lihat ya. Warnanya cukup murah ya, dengan 8 GB RAM ya. Nah, walaupun CPU-nya core-nya C2, harganya cuma 16 euro gitu ya. Masih jauh lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Ini juga cukup murah, dan silakan bandingkan ya. Bandingkan, silakan buka semua kalau bisa ini. Bandingkan yang menurut Anda itu paling baik gitu ya. Paling baik. Tadi saya juga sudah membandingkan ya. Sudah mencari banyak sekali ini sudah saya cari tadi ya.
sampai puas saya nyari gitu ya. Dan akhirnya setelah saya cari ya, saya itu telah membookmark yang menurut saya cukup logis. Saya telah membookmarknya ya, yaitu di ini. Di sini ya. Nah, di ini. Jadi untuk Cloud VPS dengan CPU 4 core, 8 GB RAM, dan 160 GB SSD dengan bandwidth 1 GB per second, itu harganya cuma $23. Itu sudah dengan panel Vesta chip atau Vesta control panel. Kalau mau pakai chip panel kan mahal ya, jatuhnya di $36. Kalau mau ke flash juga mahal. Di sini saya coba yang pakai yang gratis ada di Vesta CP, atau mau pakai virtual means silakan. Namun saya memilih Vesta control panel ini karena sudah terdapat fantastis soft close. Artinya kalau mau install WordPress itu mudah. Nah, dan data centernya pun di Singapura. Karena saya ingin ujian online dengan siswa di Indonesia, jadi ini saya berpikir kalau misalkan data centernya di Singapura itu menjadi lebih bagus lah, karena untuk kedepannya pun mungkin bisa, karena tidak terlalu jauh. Nah, mengapa saya pilih yang ini ya? Karena ini akan menekan biaya. Bandingkan dengan chip panel, jauhnya hampir 2 kali lipat gitu. Vesta control panel. Dan saya seperti ini bukan hal yang pertama saya melakukan hunting di web hosting talk dan dipakai server itu untuk jangka waktu yang lama ya. Saya pernah mengorder Liquid Web, pernah mengorder DataSec, pernah mengorder Knowhost, Hawkhost itu dari web hosting talk gitu ya. Bahkan untuk datasec.net itu saya pernah memakainya dedicated server itu hampir setahunan lebih gitu ya, dengan harga $50 saja sebulan, dan saya sudah mendapatkan satu dedicated server gitu. Jadi yang saya lakukan tadi itu bukan berarti saya coba-coba semata, tapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami gitu di waktu-waktu sebelumnya ketika dulu sedang bermain website yang membutuhkan resource yang tinggi. Oke, saya coba sekarang mau mengorder OPH Cloud ini ya, itu dengan harga $23. Oke. Bismillah ya, mudah-mudahan ini kuat nanti untuk ujian online. Additionalnya, backupnya tidak perlu, ya, snapshot tidak perlu, dan jangan pakai kontrak ya, tidak perlu pakai kontrak ya. Ada biaya servisnya nih, $1,61 ya. Promo code-nya saya nggak tahu ada atau tidak. Saya tidak pakai promo code. Login and pay. Ya. Ordernya telah selesai dan dalam waktu 24 jam saya akan menerima konfirmasi tentang keaktifan dari VPS tersebut gitu ya. Nah, setelah ini selesai, nanti saya akan mengeset VPS tersebut untuk dijadikan ulangan online CBT untuk penilaian akhir semester.
Nah, itu mungkin yang bisa kami bagikan, bagaimana cara untuk mencari hosting di internet yang harganya murah namun memiliki spesifikasi yang tinggi gitu ya. Karena untuk keperluan-keperluan yang memerlukan resource ya, sumber daya yang besar seperti untuk ujian online itu harus server dengan spesifikasi yang lumayan, dan ini VPS ini, virtual private server ini adalah salah satu solusi yang logis untuk bisa menanggulangi itu. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel saya ini, channel Aspal Edu, karena subscribe dari Anda adalah motivasi terbesar dari kami untuk mengembangkan konten-konten lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.